adik-adik dan saudara-saudara yang terkasih, kaum kulit. Hari ini kita berkumpul bersama untuk beribadat mendoakan arwah almarhum Pak D, Bapak Carolus Borromeus Munarno yang telah dipanggil Tuhan 8 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, untuk memulai ibadat peringatan pada malam hari ini, mari kita buka dengan lagu pembukaan. Bersyukur bersama atas rahmat Tuhan yang boleh kita terima serta peringatan arwah Mbah Kakung yang ke-8 tahun. Secara khusus kita diajak untuk mendoakan sebagai tradisi dari Gereja Katolik juga yang baik untuk diteruskan supaya relasi kita dengan keluarga yang sudah meninggal juga tidak terputus. Namun dengan kita mendoakan, kita juga turut berrelasi dengan mereka yang sudah meninggal. Dan ini juga merupakan sebagai perwujudan ajaran kasih yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Dan terkadang dalam kehidupan ini kita seringkali menolak kasih Tuhan, kita tidak sejalan dengan kasih Tuhan, kita sering membantah atau kita bertindak tidak seturut dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita hening sejenak, kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita layak merayakan ibadat
sabda pada malam hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur karena rahmat pemeliharaanmu bagi hidup kami. Yesus Putramu menjadi jaminan keselamatan bagi kami semua. Kami bersyukur kepadamu karena boleh mengenangkan kasih dan penghormatan kami bagi hamba-Mu, Bapak kami, Eyang kami, Kakung kami, Pakde kami, Carolus Borromeus Munarno yang telah menghadap hadirat-Mu 8 tahun yang lalu. Kami percaya dia telah Kau gabungkan dalam kebahagiaan abadi para kudus-Mu. Semoga kami boleh mengharapkan persekutuan para kudus itu dengan hidup yang lebih pantas dan melanjutkan warisan hidupnya yang baik. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari 1 Raja 8 ayat 22-23. Pada hari pentadbisan rumah Allah, Raja Salomo berdiri di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel. Ia menadahkan tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini. Karena itu berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya siang dan malam matamu terbuka terhadap rumah ini, terhadap tempat yang tentangnya kukatakan, namaku akan tinggal di sini. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel, yang mereka panjatkan di tempat ini. Dengarkanlah dari tempat kediaman-Mu di surga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Kekurangan aku
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu, ya Allah, dan karuniakanlah hukum-Mu kepada aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.